Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapa, saudara dan saudari yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali setelah libur panjang pasca Ramadan dan Idul Fitr. Hampir 3 bulan libur. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali untuk melanjutkan talabul ilm, at-tafaqquh fid din dan at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr di antara kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang sedang berkumpul di dalam rumah Allah Jalla wa Ala untuk menuntut ilmu agama di pagi hari yang berbahagia ini mendapatkan apa yang Nabi SAW sebutkan berikut ini di dalam hadis yang sama. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia yang berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah, ketentraman, ketenangan ke dalam hati-hati mereka. Tercurahkan atas mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Jalla wa Ala menyebut-nyebutkan nama-nama mereka satu persatu dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Sebagaimana kita memohon dan berharap kepada Allah Jalla wa Ala juga agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirijina fiyya wal mutabadzilina fiyya." Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk dari sekian golongan yang disabdakan oleh Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyebutkan sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka yang berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan juga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan insyaallah ta'ala kita tidak berkumpul dan bertemu pada kesempatan kali ini karena kita satu partai, satu organisasi, atau karena embel-embel dunia lainnya. Tidaklah kita bertemu dan berkumpul di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim
dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta petuah ulama Islam yang akan disampaikan dengan harapan setelah pulang dari majelis ini iman kita yang tadinya ya menurun menjadi meningkat, semangat amal saleh kita yang tadinya melemah menjadi menguat, dan kecintaan kita terhadap dunia yang tadinya begitu kuat menjadi lemah dan bergantikan dengan kecintaan yang amat kuat terhadap akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita akan masuk ke dalam bab baru ya, bab yang ke-26. Sebagaimana yang telah tertulis di flyer kajian, bab tentang syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diberikan judul Syafa'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam tunalu bi ta'atihi. Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya diperoleh oleh seorang hamba dengan mentaatinya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, saya bacakan dulu, setelah itu insyaallah akan Anda berikan catatan tambahan. Kata beliau, "Lamma kammala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam maqam al-iftiqar ila Allah azza wa jalla ahwaj al-khalaiq kullahum ilaihi fid dunya wal akhirah. أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم. وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله عز وجل حتى يريحهم من ضيق مقامهم فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع هو لهم وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة." Jelas jamaah? Baik, lihat nikmatnya belajar agama kalau antum dia bisa bahasa Arab, ya kan? Kalau antum bisa bahasa Arab, selesai baca pindah ke paragraf berikutnya. Baca pindah lagi ke paragraf berikutnya. Yang membuat lama ngisi kajian itu adalah menerjemahkan. Makanya kalau jamaah ingat atau membaca, disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa terkadang khutbah Jumat Nabi itu cuma baca Al-Quran. Contohnya surat Qaf. Jamaah boleh buka surat Al-Qaf, lihat tafsir. Para sahabat mendapatkan surat Al-Qaf itu di atas mimbar Jumat. Jadi Nabi naik mimbar Jumat setelah innal hamdalillah, kemudian baca Qaf wal Quran sampai akhir ayat. Setelah itu selesai khutbah Jumat. Nah, ya. Dan para sahabat mengambilnya dari atas mimbar dari Nabi SAW. Tapi kalau hari ini kita khutbah Jumat dengan satu surat Qaf, bisa 3 jam khutbah Jumatnya Pak. Ya kan? Turun mimbar, ban mobil udah dikempesin sama jamaah. Kelamaan khutbah. Ini salah satu bukti menunjukkan kepada kita bahwa menuntut ilmu agama semakin nikmat, semakin indah, dan menjadi pintas menuntut ilmu agama adalah dengan kita memahami dan mempelajari bahasa Arab. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan iftiqar beliau kepada Allah Jalla wa Ala. Iftiqar adalah sikap yang menunjukkan bahwa diri beliau sangat-sangat butuh kepada Allah Jalla wa Ala. Memperlihatkan diri kita butuh kepada makhluk ini akan menghina dan merendahkan kita. Tetapi tatkala kita memperlihatkan kebutuhan, kehinaan dan kerendahan kita kepada Al-Khaliq, ini justru mengangkat derajat kita di sisi Allah Jalla wa Ala dan membuatnya semakin cinta dan semakin sayang kepada kita. Dan oleh karena itu ibadah doa menjadi ibadah yang paling mulia. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Sabda Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Semakin sering seseorang berdoa kepada Allah, maka akan semakin mulia pula dia di sisinya. Dan berdoa adalah meminta. Para ulama menerangkan kenapa doa menjadi ibadah yang paling mulia, karena di dalam doa mengandung penghambaan yang berdoa kepada yang dia berdoa. Di situ dia telah memperlihatkan kebutuhan dia kepada Zat yang Maha Kuasa. Di situ dia telah memperlihatkan dirinya telah pesimis dari seluruh makhluk. Dia sudah menganggap semua pintu telah tertutup kecuali pintu Ar-Rahman Ar-Rahim.
maka dia pun berdoa dan meminta kepadanya. Oleh karenanya semakin sering seseorang berdoa kepada Allah, maka akan semakin mulia dia di sisi Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan makhluk. Allah Jalla wa'ala senang melihat hamba-hambanya memperlihatkan diri mereka butuh kepadanya. Ya ayuhan nasu innakum fuqara'u antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua adalah fuqara' ila Allah. Kalian semua adalah fuqara' ila Allah. Ya, yang muslimnya dan yang kafirnya. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, Fir'aun alaihi minallah ma yastahiq, yang mengatakan dirinya ana rabbukumul a'lam. Tatkala dia ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut merah, siapa yang dia panggil jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yunus Allah berfirman, "Falamma adrakahul gharaq qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil." Tatkala Firaun telah tenggelam di dalam air laut merah, dia pun berkata, aku beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Maka Allah mengatakan, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru sadar mengingat Allah, memanggil Allah. Sementara sebelumnya engkau penuh dengan maksiat, pembangkangan dan kesombongan kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisari seluruh ibadah. Nah, doa itu adalah intisari seluruh ibadah. Oleh karenanya, ya, semakin seseorang berdoa kepada Allah, semakin dia mulia di sisinya. Karena di dalam doa mengandung penghambaan kepada Allah. Dan ketika seorang berdoa kepada Allah, maka dia telah mengakui akan kelemahan dirinya. Dia telah memperlihatkan kehinaan, kerendahan, kefakiran, kebutuhan, dan kepasrahannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan mengangkatnya. Allah akan memuliakannya. Dan manusia yang paling sempurna di dalam merendahkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, memperlihatkan kebutuhan dirinya di hadapan Allah Jalla wa'ala, serta menghinakan dirinya di hadapannya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita akan melewati di sana ayat-ayat Al-Qur'anul Karim di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa konteks disebutkan sebagai hamba, bukan sebagai nabi dan rasul. Ya, padahal secara logika kan, ya, derajat hamba yang paling tinggi adalah tatkala dia menjadi rasul dan nabi. Tetapi pada beberapa konteks kemuliaan, nabi justru tidak disebut sebagai rasul dan nabi. Tetapi justru Allah sebutkan sebagai hamba. Ketika Allah menantang orang-orang kafir untuk bisa mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Ya. Allah mengatakan kalau kalian mampu mendatangkan apa yang seperti apa yang kami turunkan ala abdina, ya, fa'tu walau bisurah. Coba kalian datangkan walaupun cuma satu surat. Demikian juga ketika Allah berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Allah tidak mengatakan telah mengisrakan Rasulnya, tetapi Allah mengatakan telah mengisrakan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Demikian juga ketika Allah menyebutkan Al-Furqan, Al-Quran yang Allah turunkan. Nazalna ala abdina, yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Dan sekian ayat lainnya yang berbicara tentang maqam Nabi SAW yang mulia. Nabi disebut sebagai hamba. Kenapa demikian? Karena tidak ada di dunia ini yang lebih menghambakan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala daripada beliau. Beliaulah hamba yang berada di puncak penghambaan. Seluruh hamba selainnya itu berada di bawah beliau dalam penghambaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, semakin seseorang menghambakan dirinya kepada Allah,
menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, menampakkan kebutuhan dan kepasrahannya di hadapan Allah, maka dia akan menjadi semakin mulia di sisi Allah. Makanya Nabi kita adalah hamba yang paling mulia, yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Karena tidak ada yang lebih menghambakan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala dari seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan daripada beliau. Nah, kata Imam Ibn Qayyim, tatkala Nabi SAW telah menyempurnakan nilai-nilai ini, maka Allah membuat makhluk seluruhnya di dunia ini, setelah beliau diutus tentunya, butuh kepada beliau. Baik ketika mereka di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Bagaimana maksudnya? Jangan berhenti di sini. Ini bukan ucapan yang menyerupai ucapan orang-orang sufi yang ghulu terhadap Nabi SAW. Maksudnya kata Imam Ibn Qayyim, amma hajatum ilaihi fid dunya. Kenapa dikatakan manusia sangat butuh kepada Rasulullah SAW ketika mereka di dunia? Kata beliau, fa ashaddu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarabi wan nafsi alladhi bihi hayatu abdanihim. Karena hidayah dan ilmu yang beliau bawa, dan kebutuhan manusia kepada ilmu dan hidayah yang beliau bawa itu melebihi kebutuhan mereka kepada makanan, kepada minuman, bahkan kepada nafas yang dengannya mereka bisa bertahan hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah, seandainya kita mati karena nggak punya makan, minum, kita mati karena nggak bisa bernafas, tetapi kita mati dengan membawa hidayah, tauhid, sunnah, ilmu agama yang dibawa oleh Nabi SAW, maka kita telah mati dengan membawa sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Dan kita telah mati dengan membawa modal utama untuk masuk syurga dan selamat dari api neraka. Nah, maka kata beliau, kebutuhan kita kepada Nabi SAW, yakni hidayah yang beliau bawa, ini melebihi kebutuhan kita kepada makanan, kepada minuman dan nafas yang dengannya kehidupan kita di dunia ini akan berjalan. Makanya ada ucapan yang semakna ini dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya kebutuhan manusia kepada ilmu agama ini melebihi kebutuhan mereka kepada ta'am wa syarab, kepada makanan dan minuman. Kenapa? Karena kalau makanan dan minuman mungkin mereka butuhkan hanya sekali, 2 atau 3 kali di dalam sehari dan semalam. Sementara ilmu agama itu mereka butuhkan setiap kali mereka menghembus nafas. Nah, dalam setiap detik dari kehidupan kita ini kita membutuhkan bimbingan ilmu agama. Maka kata Imam Ahmad, kebutuhan manusia kepada ilmu agama itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dibutuhkan hanya sekali, 2 atau 3 kali. Paling keumuman orang Arab makan 2 kali. Ya. Pagi dan sore atau malam. Kecuali Arab maklum, ya sehari bisa 6 kali. Ya kita ini Arab maklum. Ya. Keumuman manusia kebutuhannya kepada makanan dan minuman itu terbatas. Tidak terlalu banyak. Nah, berbeda dengan ilmu agama. Dalam setiap detik di dalam kehidupan kita membutuhkan ilmu agama. Dan itulah yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya Imam Ibn Qayyim mengatakan kebutuhan manusia kepada Nabi SAW di dunia ini melebihi kebutuhan mereka kepada makanan, minuman dan nafas yang mereka hembus, yang dengannya kehidupan mereka akan berjalan. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak mengenal tauhid dan syirik, tidak mengenal sunnah dan bid'ah, dan tidak mengenal halal dan haram yang dibawa oleh Nabi SAW, maka kehidupan kita akan lebih buruk daripada binatang ternak. Maka di dalam Al-Quran ada bahasa ulaika kal an'ami balhum adhall, kata Allah. Mereka yang tidak beriman dan beramal saleh akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ada bahasa yang lebih keras dari ini jemaah. Ini bahasa Al-Quranul Karim. Dan memang fakta. Binatang buas, harimau, singa dan yang semisal dengannya, tidak ada yang membuang bayinya jemaah. Pernah dengar? Anaconda buang bayi ya? Harimau buang bayi ya? Hah? Gak ada. Tapi ada manusia udah capek-capek mengandung anaknya 9 bulan lamanya, berdarah-darah ketika mengeluarkannya, setelah lahir dibuang ke tong sampah. Nasallallahu salam ala afiyah. Nah,
Di dunia binatang buas tidak ada yang memperkosa anak kandungnya. Di dunia manusia ada yang melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamul afiyah. Nah, makanya bahasa Al-Quran tadi luar biasa jemaah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia-manusia yang tidak mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka akan seperti binatang. Balhum adal, bahkan mereka akan lebih sesat, lebih jahat, lebih bengis, lebih jorok hidupnya daripada binatang. Ini bahasa Al-Quran. Kalau ini bukan ayat Al-Quran, hanya sekadar bahasa anak, jamaah boleh tersinggung. Hah? Kalau ini hanya sekadar bahasa dari khotib Jumat, kita boleh menganggap ini khotib kasar banget bahasanya. Kurang santun bahasanya. Tetapi ini bahasa Rabbul Alamin, Arhamur Rahimin. Dia yang mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall, kata Allah. Mereka yang tidak beriman dan beramal saleh, tidak mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kal an'am, mereka akan seperti binatang. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Dan realita hari ini menunjukkan kebenaran firman Allah ini. Singa, harimau, binatang buas tidak pernah membuang bayi mereka yang baru lahir, ya kan? Bahkan binatang buas lain dikejar habis-habisan, dibunuh, diterkam oleh harimau karena telah memangsa bayinya. Tapi ada dari manusia yang udah capek-capek mengandung anak yang 9 bulan lamanya. Berdarah-darah ketika mengeluarkannya, begitu lahir masih berumur 1 hari dimasukkan ke dalam kresek, dibuang ke tong sampah. Bahkan ada yang dibunuh dulu kemudian dititipkan ke driver ojek untuk dibawa ke pemakaman. Ada di dunia binatang seperti ini manusia, kejamnya. Tidak ada. Binatang buas tidak pernah memperkosa anak perempuannya, melecehkan kehormatan anak perempuannya. Di dunia manusia ada itu. Di dunia binatang tidak ada yang LGBT kecuali hanya satu jenis binatang yang begitu yang menjijikkan itu. Tapi di dunia manusia ada yang melakukan itu. Bahkan sebagian mereka bertitel profesor. Sebagian mereka pejabat. Bahkan sebagian mereka punya ilmu agama. Na'udzubillah min dzalik. Tatkala mereka tidak mengamalkan isi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka akan seperti binatang, balhum adall. Bahkan mereka akan lebih sesat, lebih kejam, lebih bengis dan lebih jorok hidupnya daripada binatang ternak. Itu bahasa Al-Quranul Karim. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan kebutuhan kita kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW itu melebihi kebutuhan kita kepada makanan, minuman dan nafas yang kita hembus sekalipun. Makanya Allah Jalla wa'ala sebutkan keberadaan Nabi itu sebagai nikmat yang luar biasa darinya kepada kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman dengan Allah utuskan seorang rasul kepada mereka. Diutusnya seorang rasul kepada kita itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Kalau tidak jemaah sampai hari ini mungkin kita masih nyembah berhala jemaah. Kaum musyrikin sebelum Nabi diutus, mereka membunuh anak perempuan mereka yang baru lahir dan menguburkannya hidup-hidup. Itu sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, kata Allah, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Apabila salah satu di antara mereka diberitahukan bahwa anaknya yang lahir adalah perempuan, langsung memerah, menghitam wajahnya, murka, tidak terima dia anak yang perempuan, yang lahir anak perempuan bukan laki-laki. Dia kira bayi itu bisa direquest. Ya, ini yang kedua perempuan ya, nggak bisa. Ketika yang lahir anak perempuan langsung memerah menghitam mukanya, murka dia. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit tarab. Maka anak perempuan yang lahir di masa itu akan dibiarkan hidup tetapi dalam penghinaan, perendahan, pembulian, atau akan dikubur hidup-hidup oleh anggota keluarganya karena itu aib besar bagi mereka.
Begitu sesat ya manusia sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Maka bahasa Al-Quran tadi seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Sebelum Nabi Muhammad datang, pernah membaca sejarah hewan menguburkan anak perempuannya hidup-hidup? Enggak ada. Iya, dalam sejarah peradaban dunia itu ada. Nah, Allahul musta'an. Bahkan di antara perkara jahiliyah dahulu, untuk memastikan lelaki manakah yang paling berhak meminang seorang wanita, maka wanita itu ditempat dengan suatu tempat kemudian dizinai oleh beberapa orang laki-laki sampai hamil. Setelah hamil dan melahirkan anaknya, maka datanglah ahlul qafiyah, orang-orang yang ahli membaca, kalau bahasa sekarang DNA. Cuma kalau dulu mereka melihat dengan telapak kakinya. Apabila anak ini mirip dengan salah satu dari lelaki yang telah menzinainya, maka dia yang paling berhak untuk menikahinya. Kalau si mirip dengan si Ibrahim, maka Ibrahim yang menjadi suaminya. Walaupun sebenarnya itu mungkin anaknya si Asep. Allah musta'an. Lihat betapa sesatnya manusia tanpa syariat Nabi Muhammad SAW. Nasallallahu salam afiyah. Itu wanita ditempatkan suatu tempat, kemudian sekian laki-laki menzinai bergantian sampai hamil. Nah, setelah hamil melahirkan anaknya, maka nanti ahli qafiyah, ahli DNA akan datang melihat ini mirip dengan siapa, anaknya siapa. Kalau ahli DNA tersebut vonisnya anaknya si Asep, maka Asep lah yang paling berhak menikahinya. Ini sebagai contoh nama Asep. Mana ada nama Asep di orang Arab? Orang Arab mana ada yang bernama Asep? Sebagai contoh, jangan tersinggung yang punya nama Asep ya. Baik, ya lihat betapa joroknya kehidupan manusia tanpa syariat Nabi SAW. Allahul musta'an. Nah, makanya bahasa Al-Quran tadi luar biasa, seperti binatang, bahkan akan lebih jorok, lebih sesat, lebih bengis, lebih buruk daripada binatang ternak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda dengan sebuah sabda yang menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa ilmu dan hidayah yang beliau bawa. Tidak ada di dunia ini yang tidak butuh kepada agama yang beliau bawa. Beliau bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء ولا تنبت كلاء فنفع الله بها الناس فشربوا وزرعوا وسقوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به." Sesungguhnya perumpamaan hidayah dan ilmu agama yang Allah mengutusku dengannya itu seperti air hujan yang turun ke permukaan bumi. Nabi umpamakan ilmu yang beliau bawa dengan air hujan. Adakah yang bisa hidup tanpa air hujan di dunia ini jamaah? Orang kafir yang memiliki teknologi yang begitu modern, begitu hebat sekalipun. Setahun Allah tahan hujan di Amerika, kalang kabut mungkin mereka. Itu baru setahun. Gak ada hujan. Maka bayangkan di zaman Nabi Yusuf pernah 7 tahun lamanya gak ada hujan, terjadi paceklik. Nah. Jakarta setahun gak ada hujan. Jadi apa Jakarta aja mah? Sering hujan aja, ya senggol dikit bacok Jakarta ini. Paling gak pernah ada hujan. Ya. Kering kerontang. Demikianlah manusia. Tanpa ilmu agama mereka akan kering kerontang. Akan terjadi kebakaran di mana-mana. Pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan dan seterusnya menjadi
Orang-orang yang kehidupannya seperti yang Allah katakan di dalam ayat tadi, balhum adhal, mereka akan menjadi lebih sesat, lebih kejam, lebih bengis, lebih jorok hidupnya daripada binatang ternak. Maka kata para ulama, orang yang merasa dirinya tidak butuh kepada ilmu agama, maka sama seperti orang yang merasa dirinya tidak butuh kepada air hujan. Sesombong-sombongnya manusia di dunia ini tidak ada yang merasa dirinya tidak butuh kepada ilmu agama, ya kan? Namun amat disayangkan banyak orang yang mengaku muslim hari ini, walaupun secara lisan dia tidak mengucapkannya, dia merasa tidak butuh kepada ilmu agama. Nah, tetapi kepada ilmu dunia dia merasa butuh. Dia khawatir nggak bisa hidup di dunia ini kalau tidak mendapatkan ilmu dunia. Dia khawatir akan hancur masa depannya kalau dia tidak mendapatkan pengetahuan ilmu dunia. Tetapi sangat sedikit dari kaum muslimin hari ini yang menyadari bahwa akan hancur dunia dan akhiratnya kalau dia tidak memiliki ilmu agama. Tidak ada yang meyakini keyakinan ini kecuali segelintir manusia yang diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya perumpamaan ilmu dan hidayah yang Allah mengutusku dengannya itu seperti air hujan yang turun ke permukaan bumi. Dan permukaan bumi ketika air hujan turun itu ada 3 modelnya Nabi sebutkan. Yang pertama ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma' fa'ambatatil kala wal 'ushbal kathir. Adalah permukaan bumi tanah yang bagus di mana dia menyerap air hujan yang turun kepadanya dan menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, air hujan yang turun dia serap, ya, kemudian menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Yang kedua ajadib, permukaan bumi tanah yang keras. Yang Nabi katakan amsakatil ma wala tumbitu kalaan. Meskipun dia tidak menyerap air hujan masuk ke dalamnya dan lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya, tetapi dia tidak membiarkan air hujan yang turun ke permukaannya berlalu begitu saja. Dia tampung sehingga air hujan tersebut tergenang di atasnya, maka Allah memberikan manfaat air hujan kepada manusia melaluinya. Manusia datang menimba air hujan yang tergenang di atasnya untuk minuman mereka, untuk menyirami tanaman mereka, dan untuk memberikan minum kepada hewan ternak mereka. Sementara model tanah yang ketiga Nabi katakan innama hiya qi'an, seperti padang tandus, la tumbitu kalaan wala tumsikuma la tumsikumaan wala tumbitu kalaan. Air hujan yang turun ke permukaannya tidak dia serap yang lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya, dan tidak juga dia tahan, dia tampung sehingga tergenang di atasnya. Tetapi air hujan tersebut dia biarkan berlalu begitu saja. Ini perumpamaan cukup dalam dari Nabi SAW tentang manusia di dalam menerima dan menyikapi ilmu dan hidayah yang beliau bawa. Setelah Nabi menyebutkan 3 perumpamaan tersebut, maka Nabi bersabda, "Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah fa'alima wa 'allam." Demikianlah perumpamaan orang-orang yang memahami agama Allah. Ada yang berilmu kemudian mampu mengajarkan ilmunya. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi minal huda. Model yang pertama ini Nabi umpamakan dengan model tanah yang pertama tadi. Kemudian Nabi mengatakan, dan orang yang mana hidayah dan ilmu yang aku bawa telah bermanfaat untuknya. Walaupun dia belum mampu mengajarkan orang lain. Nah, belum mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara model tanah yang ketiga, Nabi sebutkan, Nabi umpamakan dengan orang waman lam yarfa' bidzalika ra'sa. Sama seperti orang yang tidak mau mengangkat kepalanya kepada ilmu yang aku bawa. Lihat bahasa Nabi, ya, luar biasa ya, indah ya bahasa Nabi. Seperti orang yang tidak mengangkat kepalanya. Karena orang yang ngeh terhadap sesuatu, ya, dia akan mengangkat kepalanya, ya kan, untuk bisa melihat dan mengetahui apa yang dia perhatikan tersebut. Ya. Dari jauh dia udah perhatian. Kalau barangnya dekat kan orang nggak perlu ngangkat kepala, ya kan? Ya, menunjukkan perhatian, responsif yang luar biasa darinya sampai-sampai dia mengangkat kepala. Nah ini Nabi katakan dia tidak mau mengangkat kepala. Ya. Udah tahu dirinya nggak mampu melihatnya, tidak terlihat olehnya, tapi nggak mau juga mengangkat kepalanya. Tidak responsif terhadap hidayah dan ilmu yang dibawa oleh Nabi. Kalau ini sifatnya orang-orang kafir, kita tidak terkejut.
Banyak hari ini orang yang mengucapkan dua syahadat. Ngaku cinta Allah dan cinta Rasul. Tetapi dia tidak peduli sedikit pun terhadap agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia tidak peduli dari semenjak dia bangun dari tidurnya hingga tidur kembali. Perintah-perintah Allah dan Rasulnya mana saja yang harus dia laksanakan hari ini. Apakah dia telah mengerjakannya ataukah belum, dia tidak peduli. Dia tidak peduli dari semenjak bangun dari tidurnya hingga tidur kembali larangan-larangan Allah dan Rasulnya manakah hari ini yang harus dia jauhi atau yang telah dia langgar. Yang terpenting baginya adalah bagaimana hawa nafsunya terlampiaskan. Target dunianya tercapai. Sehingga dari bangun tidurnya hingga tidur kembali dunia, dunia, dunia dan dunia. Dan dia tidak berhenti untuk mengejarnya kecuali alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lau anna libni Adam wadiyan min zahab la ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yakfiyahu illa turab. Hadits riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Seandainya anak Adam ini sudah memiliki satu lembah dari emas. Satu lembah loh. Bukan baru punya 1, 2, 3 kilo. Nah, tapi kalau di Jawa banyak orang punya emas lebih dari satu lembah ya kan. Kalau di Aceh sedikit. Ya. Cuma masalahnya emasnya orang Jawa kalau dibawa ke Sumatera jadi abang emasnya. Nah, ya. Nabi mengatakan seandainya anak Adam memiliki emas sebesar sebanyak satu lembah, dia akan berusaha memiliki lembah yang kedua. Dia tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah merasa cukup kecuali tanah sudah masuk ke dalam mulutnya. Ketika kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq, barulah dia sadar wa dhanna annahu al-firaq. Waltafati saq bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Nah, ini kondisi banyak orang yang mengaku muslim hari ini. Nah, muslim tapi liberal. Ini kan dua kalimat yang bertentangan. Muslim itu aslinya kalimat muslim itu sendiri artinya apa? Al-istislam, berserah diri kepada Allah, tunduk kepada perintah-perintahnya, menerima aturannya, itu artinya muslim. Baik ya, perintah-perintah aturan Allah yang kauniyah maupun yang syar'iyah. Makanya ada ayat wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah, baik aturannya yang kauniyah maupun aturannya yang syar'iyah. Sedangkan liberal itu sendiri artinya apa? Bebas. Muslim liberal. Gimana nih? Berserah diri tapi bebas. Kurang minum kopi ini. Muslim liberal. Nah, makanya bahasa Nabi luar biasa tadi. Model tanah yang ketiga Nabi katakan itu seperti orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap hidayah dan ilmu yang aku bawa. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Dan dia tidak menerima hidayah yang Allah utus aku dengannya. Lihat bahasa Nabi. Nabi tidak sekedar mengatakan hidayah yang aku bawa. Seandainya Nabi berkata demikian sudah cukup. Karena beliau tidak berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah. Ya. Tapi beliau nisbatkan lagi kepada Allah. Bahwa apa yang beliau bawa itu benar-benar dari Allah. Bukan dari beliau sebagai manusia. Tetapi dari Allah yang Al-Alim, Al-Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka apa yang membuat kita berat menerima dan mengamalkannya? Mungkinkah Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim memerintahkan kita kepada sesuatu yang tidak bermanfaat terhadap dunia dan agama kita? Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Mungkinkah melarang kita dari sesuatu yang justru baik untuk dunia dan agama kita? Tidak mungkin. Maka Nabi mengatakan walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Dan dia tidak menerima hidayah Allah yang Allah mengutusku dengannya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala di sini mengatakan kebutuhan manusia kepada Nabi SAW dari sisi ilmu dan hidayah yang beliau bawa itu melebihi kebutuhan mereka kepada makanan, kepada minuman dan nafas yang mereka hembus di dunia ini sekalipun. Nah, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin ketika beliau mensyarah Aqidah Wasithiyah dengan makna kata beliau seandainya
ada di dunia ini manusia yang mati dan dia tidak mendapatkan rezeki dunia, dan itu mustahil ya. Mustahil, seandainya ada. Ya, walaupun itu mustahil kata beliau. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizqah. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menerima secara sempurna seluruh rezeki yang Allah tuliskan untuknya, ya. Ada sebuah kejadian, abang kandung dari sahabat dekat ana, beliau meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Setelah tabrakan, beliau bangun jalan normal, minta air segelas kepada masyarakat di tempat kejadian. Setelah diberikan air minum 1 gelas dan beliau meminumnya, setelah itu langsung meninggal dunia. Sungguh benar apa yang Nabi katakan tadi kan? Tidak ada satu jiwa yang mati kecuali dia telah menerima sempurna seluruh rezeki yang telah Allah jatahkan untuknya. Kenapa kita belum mati? Berarti masih ada rezeki kita yang belum kita terima. Ya. Dan Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali telah Allah jamin rezekinya. Nah, seandainya ada yang mati tanpa mendapatkan rezeki, mati enggak punya makanan, minuman, mati enggak punya pakaian sehelai benang pun, tetapi dia mati di atas iman dan amal saleh, maka dia adalah orang yang paling beruntung. Karena dia telah mati dengan membawa sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya dan modal utama untuk masuk syurga. Tempatnya di dalam syurga dan pasti selamat dari neraka. Makanya kalau jamaah membuka surat Yunus, di sana jamaah akan melewati firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibn Qayyim, laqad darat aqwalul mufassirin min as-salaf anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah. Oh, kama qala. Telah masyhur di kalangan ulama tafsir salaf dahulu bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Lihat orang hidup tanpa bimbingan Islam dan tauhid, lebih jorok daripada binatang ternak. Binatang jamaah tidak ada yang memperebutkan kotoran sapi, betul? Pernah nonton enggak? Binatang memperebutkan kotoran sapi, singa memperebutkan kotoran sapi karena menganggap ini ya sapi keramat. Hah? Pernah? Sapi sendiri aja enggak mau dia memperebutkan kotorannya sendiri, kotoran sapi yang lainnya. Tapi di manusia ada yang memperebutkan kotoran sapi. Ada di mana? Ya. Binatang aja enggak mau memperebutkan kotoran binatang. Lah manusia memperebutkan kotoran sapi. Ada yang menjadikannya sebagai sabun mandi. Allah musta'an. Ya, di video disebutkan dia gunakan untuk mandi. Untuk harapan biar penyakit kulitnya sembuh. Kasihan nih dokter-dokter spesialis kulit ke depannya. Terancam pemasukan mereka dengan kotoran sapi yang keramat ini. Juga pengusaha-pengusaha skincare bakal bangkrut juga nih kayaknya. Ya. Allah musta'an. Makanya syirik itu tidak hanya menghancurkan agama, juga menghancurkan dunia aja. Nah, bayangkan kotoran sapi diperebutkan. Lihat, tatkala seorang tidak ada Islam di dalam. Islam adalah sinonim dari tauhid. Nah, di India itu ada sungai apa namanya? Tempat mereka membakar, apa namanya? Skanda. Ganda. Gangga. Alhamdulillah anak enggak tahu. Nah, Gangga itu menjadi sumber utama segala virus di India saat ini. Tetapi itu justru menjadi air keramat. Jorok enggak hidupnya? Mayat dibakar kemudian dialirkan di situ. Gimana enggak menjadi sumber penyakit? Mereka justru lomba-lomba mandi di situ. Berhidupnya menjadi tambah karamah. Nah, demikian juga sebagian orang bekas air minum Pak Kiai diperebutkan, bisa jadi Pak Kiai udah seminggu nggak sikat gigi. Hah? Emang jelas kok nggak pernah mandi? Wali majdzub nggak mandi, bau, jigong, akhirnya diperebutkan. Berbeda kalau itu Nabi SAW.
Dengan Abu Bakar dan Umar saja para sahabat tidak melakukannya. Lihat, manusia diperbudak tanpa tauhid dan Islam. Nah, lewat di depan Pak Kiai harus membungkuk, berbentuk ruku dan sujud. Perbudakan, demi Allah ini lebih kejam daripada Belanda dan Jepang yang pernah menjajah Indonesia. Nah, harus membungkuk. Kalau nggak membungkuk bisa dikeluarkan dia dari pesantren. Coba lihat, berani nggak seorang santri dan santriwati lewat di depan Pak Kiai di pondok-pondok yang mengajarkan khurafat tanpa membungkuk? Kecuali sekali dua kali mungkin dimaklumi. Kalau sudah nggak mungkin berani. Kalau tidak membungkuk. Para sahabat saja tidak membungkuk di depan Nabi SAW. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada makhluk, aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh. Nah, tapi banyak wanita mau sujud ke Pak Kiai di depan suaminya. Ibu-ibu, hah? Enggak Bu ya, insya Allah enggak. Karena sedang di masjid, enggak tahu kalau udah keluar dari masjid. Ya, ibu-ibu supaya kalau di depan Pak Kiai bungkuk jalannya, ya, di depan suami ya seperti Daniel yang lewat di depan pos pengamanan. Allah musta'an. Lihat, tanpa tauhid jemaah, manusia berantakan hidupnya, lebih kotor hidupnya daripada binatang. Maka kata beliau itu lebih butuh kepada hidayah Nabi Muhammad bawa daripada makanan dan minuman. Ayat dari surat Yunus, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, Allahul musta'an. Demikian juga hidup tanpa sunnah dengan bid'ah. Jorok hidupnya, berantakan, udah jorok, berantakan, susah payah, mardud lagi, tidak diterima oleh Allah lagi ibadahnya. Udah capek-capek begadang, capek-capek lapar, tahan puasa 40 hari berturut-turut puasa mutih. Ya, nggak dapat pahala lagi. Ahlul bid'ah lagi. Ya, kan sayang. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah tanpa perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Udah capek-capek puasa 40 hari berturut-turut. Anak pernah berdiskusi, bukan diskusi sih, tepatnya bukan diskusi ya. Ya. Menyimak dongengnya itu lebih tepat, ya. Seorang penjual air kelapa muda ketika anak berdakwah di suatu daerah terpencil di Aceh, minumlah air kelapa kita. Karena dia mungkin lihat kita berjenggot, berjubah, dia mulai menyentuh masalah agama. Rupanya dia pernah melewati ajaran suluk. Enggak tahu kalau di Jawa apa namanya. Tawajuh ya. Puasa 40 hari berturut-turut. Yang disebut dengan puasa mutih. Tidak memakai kecuali baju putih. Ya. Baju putih. Ya. Tidak makan kecuali nasi putih dan kuah bening. Tidak boleh makan daging-dagingan dulu. Untuk mematahkan hawa nafsu katanya. Karena kan mereka berdalil bahwa syaitan mengalir pada anak Adam melalui peredaran darah. Dengan banyak daging makan darah kita semakin ini katanya. Jadi cerita lucu juga. Kakek istri anak kan beli alumni PDN pertama di Aceh. Ada Pak Kiai mengajak untuk ikut puasa itu. Kata beliau jangan, saya nggak bisa nggak makan daging. Udah cukup pedih hidupnya masa kecil dulu karena miskin nggak bisa beli daging. Sekarang udah jadi pejabat, udah jadi pejabat, ya diajak jangan makan daging 40 hari. Kamu aja lah yang pergi katanya. Ya, bahkan sebagian tempat kalau suluk yang dilakukan di tengah-tengah kuburan itu lebih mantap. Dan nanti boleh buka di YouTube. Sebagian mereka melakukannya dalam keadaan pakai cadar, katanya belajar untuk tidak memandang dunia. Suaminya pakai cadar, istrinya yang datang ngantar makanan pakai celana jeans dan nggak pakai cadar, kebalik. Nanti boleh buka di YouTube. Beberapa suluk tawajuh itu di tengah-tengah kuburan di dalam suatu tempat, ya, dan mereka pakai cadar. Puasa 40 hari berturut-turut. Nanti katanya kalau kita pelaku maksiat akan melihat banyak hal-hal yang aneh di dalam pelaksanaan itu. Kalau bisa lulus, nah ini tingkatannya bisa lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya.
Yang tadinya di syariah akan lebih naik lagi. Begitu azan zuhur, ana sama ikhwah setempat berangkat. Dia masih di situ. Yang ngomong tadi udah puasa 40 hari turut-turut. Kita pergi zuhur, dia masih pulang, dia masih jualan kelapa. Mungkin udah wali masjid kali ya. Nggak perlu sholat lagi. Nah, kan kasihan. Makanya Allah katakan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, udah capek, ya, bid'ah lagi, nggak berpahala lagi. Nah, Allah musta'an. Sebagian orang melakukan perjalanan yang berjauh, yang sangat jauh, ya, rela masuk ke hutan, nggak peduli dia adalah malaria ataukah tidak. Yang penting ada kuburan wali di situ, ngalap berkah. Kasihan nggak lihatnya? Masjid di samping rumahnya setahun sekali belum tentu dia datangi. Tapi begitu kuburan para wali setelah menjelang Ramadan, ziarah kubra, ya, walaupun menuju kuburan itu dia akan melewati sekian pungli. Ya, dipungli oleh oknum di jalan aja dia marah-marah. Tapi kalau punglinya itu menuju kuburan nggak masalah. Kan pungli semua di situ tuh. Ya. Ya. Seikhlasnya, tapi diminta nggak dibukain pintu kalau belum dikasih sedekah, katanya seikhlasnya. Ngasih sedekah pintu gerbangnya nggak dibukain. Apa namanya itu? Bukan pungli. Ya. Pungli mengatasnamakan agama itu paling mudah jam, paling ya, nikmat. Lihat hidup tanpa tauhid dan sunnah. Makanya banyak orang yang menjadikan bid'ah dan syirik sebagai sumber ekonominya, dia nggak akan membiarkan dakwah tauhid dan sunnah ini tersebar luas. Terancam dunianya. Orang kalau mengenal tauhid dan sunnah, hidupnya akan merdeka. Tidak bisa dijadikan seperti kambing ditarik ke sana dan kemari. Nggak bisa. Antum sekarang kalau anda ngomong A, kalau nggak ada dalil, jamaah pasti nggak akan mau dengar. Nggak akan mengikuti. Syekh Fauzan, Mufti Saudi misalkan bilang A, kita lihat nggak ada dalilnya, kita nggak akan ikuti. Merdeka orang kalau udah kenal tauhid dan sunnah. Lihat pas tawaf jamaah, sebagian orang diperbuat oleh beberapa mutawif. Kasihan. Putaran ini doanya katanya. Putaran ini doa dari kantongnya semua itu. Doa di dalam tawaf cuma 2. Secara khusus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ketika hajar awas bismillah Allahu akbar. Sampai orang dipersulitkan ibadahnya. Segini tebalnya zikir ketika tawaf. Orang waduh enggak, tanpa Pak Kiai enggak bisa nih kayaknya. Begitu juga ketika sa'i, begitu juga ketika tahallul, begitu juga ketika tawaf wada, keluar dari Masjidil Haram sambil mundur ke belakang. Syukur-syukur enggak ketabrakan sama askar. Kalau tabrakan kan kena, ya, marah dia, ruh. Iya kan? Cuma ada orang Indonesia begitu. Setiap tawaf wada, meninggalkan Masjidil Haram, mundur ke belakang dari Masjidil Haram. Kalau tabrakan tong sampah, masuk ke dalam tong sampah. Kemudian ditutup, dimasukkan ke mobil pembuangan tong sampah. Nggak sampai dia ke Indonesia, sampainya ke Taif sana dibuangnya. Dia hidup tanpa tauhid dan sunnah, berantakan ya. Maka Allah katakan tadi, huwa khairum mimma yajma'un. Islam dan sunnah yang telah Allah berikan kepada kalian itu lebih mahal, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita kembali lagi fokus kepada ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kenapa manusia ini, makhluk ini sangat butuh kepada Nabi SAW di dunia dan akhirat? Di dunia adalah seperti yang beliau sebutkan tadi. Karena kebutuhan manusia kepada ilmu yang beliau bawa melebihi kebutuhan mereka kepada makanan, minuman, dan nafas yang mereka hembus sekalipun. Kita mati karena lapar, mati karena haus, mati karena tidak bisa bernafas, tidak akan masuk neraka, ya kan? Ada ancaman, barang siapa yang mati dan dia masih jomblo atau single senior, tempatnya neraka sakor. Ada? Enggak ada. Barang siapa yang mati dan dia belum kaya, tempatnya neraka sakor. Enggak ada. Siapa yang mati dan dia belum punya rumah, tempatnya neraka. Enggak ada. Ya. Siapa yang mati dalam keadaan sudah 10 kali lamarannya ditolak oleh akhwat, tempatnya neraka sakor. Enggak ada juga. Mati lapar, enggak ada. Tetapi barang siapa yang mati tidak membawa tauhid dan sunnah, walaupun dia orang terkaya di dunia ini, tempatnya neraka sakar. La yadkhulul jannata illa nafsum muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa-jiwa yang beragamakan Islam. Terancam dengan neraka.
mati dengan dia dan dia tidak bertobat dari dosa syirik atau yang setara dengan syirik, pasti masuk neraka. Nah, pasti masuk neraka. Tapi kalau dia mati dan belum bertobat dari dosa-dosa yang di bawah syirik atau dosa-dosa yang setara dengan syirik, maka ada dua kemungkinan. Bisa mungkin langsung masuk surga karena keutamaan tauhid, atau masuk neraka tapi enggak kekal, dibersihkan dari dosa-dosa tersebut terlebih dahulu. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kalau orang mati dan dia tidak membawa tauhid dan sunnah, walaupun dia kaya, dia kenyang di dunia ini, neraka tempatnya. Makanya kata Ibnu Utsaimin tadi, seandainya ada orang yang di dunia ini mati dalam keadaan dia nggak punya rezeki, walaupun itu mustahil, tapi dia mati membawa Islam dan sunnah, mati membawa iman dan amal saleh, maka dialah orang yang paling beruntung. Karena keberuntungan itu kata Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Adalah untuk mereka yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain dari akhir surat Al-Ahzab, Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Makanya para sahabat itu terkadang bisa lupa sama kelaparan yang sedang mereka rasakan tatkala mereka mendengar kalimat surga. Saya kira jamaah pernah mendengar sebuah hadis yang sahih di dalam perang Uhud, ya. Seorang sahabat Abu Dujanah radhiyallahu anhu telah menggenggam beberapa butir kurma yang dibagikan. Dan kita bisa memaklumi bagaimana ya hasrat seseorang mujahid yang sedang berperang untuk makan tatkala udah lapar, ya kan? Makanya di dalam dunia militer prajurit nggak boleh lapar. Kalau lapar semua dilibas. Ya, nggak boleh lapar. Perang nggak akan mungkin dilanjutkan. Kecuali orang-orang yang benar-benar ya motifnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mereka tuju. Dia sudah menggenggam beberapa biji kurma. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya aku mati di Uhud ini, fa'ina ana, di manakah tempatku? Maksudnya di hari kiamat. Dia tidak berkata seandainya aku mati, apakah ada jaminan rumah buat istri dan anak-anakku yang akan aku tinggalkan? Enggak. Dia bertanya, kalau saya mati hari ini dalam perang Uhud ini, di manakah tempatku? Maka Nabi SAW menjawab, fil jannah, di surga. Sudah bangun bu, yang tidur samping ibu? Alhamdulillah. Fil jannah, di dalam surga. Mendengar kalimat surga, maka fa'alqa tamaratin kunna fi yadi. Dia pun melepaskan beberapa butir kurma yang telah dia genggam. Ya. Padahal cuma beberapa butir kurma aja mah. Kalau dia maka nggak akan melambatkan dia untuk masuk surga. Kalau menurut pemahaman kita, iya. Cuma berapa butir kurma? Butuh berapa menit antum untuk makan 5 biji kurma? Nggak sampai 5 menit mungkin, ya kan? Karena sudah mendengar kalimat surga, lupa dia sudah menggenggam butir kurma. Beliau lepaskan, kan beliau langsung berlari ke barisan musuh. Sehingga beliau menembus barisan mereka seperti gunting yang mengunting kain. Kemudian beliau pun mati terbunuh dan mayatnya di tengah-tengah mayat para musuh. Begitu mendengar kalimat surga, lupa bahwa dirinya sedang lapar. Dan bawa beberapa butir kurma yang akan dia makan sudah dia genggam. Nah, sahabat yang mulia Abu Firas radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim, seorang sahabat yang seringkali menyediakan air wudhu untuk Nabi, kan? Suatu ketika Nabi berkata kepadanya karena telah menyiapkan air wudhu, salni, wahai Abu Firas, mintalah kepadaku sesuatu. Antum, ya seorang presiden bilang seperti itu kepada antum. Kira-kira apa yang antum minta? Angkat ana sebagai Menteri BUMN. Ya. Atau angkat ana menjadi Menteri Agama. Ya, dan seterusnya dari jabatan-jabatan yang ada. Ya, minimal komisaris lah, ya kan. Apa yang terpikirkan oleh Abu Firas? Apakah beliau minta, wahai Rasulullah tolong temanin ana nazar akhwat fulana. Dan kalau beliau minta itu sah saja, syar'i kan, bukan duniawi kan. Ya, tolong temanin ana nazar akhwat itu. Tolong jadi perantara saya dengan walinya agar saya diterima oleh orang tuanya.
Bukan itu yang terpikirkan oleh Abu Firas. Beliau cuma mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku meminta satu permintaan. Aku meminta agar aku tetap menjadi orang yang menemani engkau di dalam syurga. Sebagaimana di dunia aku menemani engkau, menyiapkan air wudhu untuk engkau. Aku meminta agar di syurga nanti aku juga termasuk orang yang selalu menemanimu di dalam syurga. Lihat, cita-cita yang begitu tinggi. Maka ada syair yang berbunyi, kun rajulan rijluhu fis sara wa hamatu himmatihi fis suraya. Jadilah engkau seorang laki-laki yang kakinya memang berpijak di bumi, tetapi cita-citanya tinggi di angkasa. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Kemudian yang terakhir, kalimat terakhir dari Al-Imam Ibnu Qayyim pada bab ini. Baik, yang terakhir beliau mengatakan, dan biasanya jamaah kalau sudah mendengar kalimat yang terakhir dari Ustadz, yang tidur langsung bangun. Ya kan? Betul ya? Yang tadi udah mulai futur langsung segar kembali. Padahal bisa jadi yang terakhir ini membutuhkan waktu 1-2 jam lagi untuk menjelaskannya. Wa ma hajatum ilaihi fil akhirah. Adapun kebutuhan manusia kepada Nabi SAW di akhirat, fa innahum yastashfi'una birrusul. Karena mereka di saat itu di padang mahsyar meminta para rasul memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Tetapi semua mereka tidak ada yang mampu melakukannya. Hadisnya ma'ruf kan? Hadis Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Mereka datang kepada Nabi Adam ya, mengatakan, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Mintalah kepada Allah, tolong berikan syafaat untuk kami di sisi Allah agar Allah menyegerakan hisab kami. Karena di padang mahsyar kondisinya sangat genting, saking gentingnya kondisi padang mahsyar itu sampai-sampai sebagian manusia meminta agar disegerakan hisab mereka, seakan mereka sudah bisa memastikan dirinya akan masuk surga. Kenapa? Karena dahsyatnya padang mahsyar. Dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak tersunat matahari sejarak 1 mil dari kepala mereka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, Nabi sebutkan ada yang keringatnya sudah sampai di kedua mata kakinya, ada yang sudah sampai di betisnya, ada yang sudah sampai di pinggangnya. Ya, wa minhum man yuljimul araqu iljama. Sebagian mereka ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Nabi Adam angkat tangan. Nabi Adam memerintahkan mereka untuk mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh angkat tangan. Nah, semua para nabi angkat tangan sehingga mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan, ini jatahku, ini hakku. Maka beliau pun sujud di bawah arsy Allah Jalla wa'ala. Memuji Allah Jalla wa'ala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau lakukan sebelumnya ketika di dunia. Maka Allah pun berfirman, irfa' ra'saka ya Muhammad. Wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, aku akan kabulkan. Dan berikanlah syafaat, aku akan izinkan. Maka setelah itu barulah hisab manusia disegerakan. Di saat seluruh para nabi angkat tangan, tidak berani memohon kepada Allah karena mereka tahu kedudukan mereka belum cukup untuk meminta permintaan itu kepada Allah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah syafaat khusus dari Nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Jalla wa ala. Sebagai catatan tambahan terkait pembahasan syafaat, sebenarnya ada syafaat itu secara umum ada 2. Ya, untuk di hari kiamat ya. Ada syafaat yang itu khusus untuk Nabi SAW. Selain beliau tidak ada yang diizinkan oleh Allah untuk memberinya. Dan ada syafaat yang kedua, Allah izinkan kepada beliau dan juga kepada selain beliau. Ya, diizinkan untuk beliau dan juga untuk selain beliau. Adapun syafaat yang itu khusus untuk Nabi kita SAW, maka ya kurang lebih ada 4 ya, untuk boleh tulis. Yang pertama asy-syafa'atul 'uzma. Syafaat al-'uzma yang disebut dengan maqam mahmuda di dalam surat Al-Isra ya 79. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ini syafaat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi. Ya, di saat para nabi dan para rasul seluruhnya angkat tangan tidak berani meminta kepada Allah untuk menyegerakan hisab manusia, maka nabilah yang berani memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadisnya dalam Sahih Bukhari ya dan yang lainnya. Yang kedua adalah syafaat Nabi SAW untuk orang-orang yang sudah berhak masuk surga agar segera masuk surga. Karena berat jemaah kalau kita sudah melihat tempat yang sangat indah tapi belum bisa masuk. Karena agak ada sedikit unsur kesedihan, ketersiksaan di situ ya kan. Begitu kita bisa masuk segera tentunya ini lebih membahagiakan kita ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor 333 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fa yaqulul khazin, man ant?" Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat nanti. Maka aku meminta untuk dibukakan, maka penjaga surga bertanya, "Siapa kamu?" Menunjukkan para malaikat pun tidak tahu perkara gaib. Tapi di Konoha dan Wakanda katanya banyak habib dan wali yang tahu perkara gaib. Memang Konoha dan Wakanda ya ahli dongeng. Ya, kalau seandainya di Harvard ada jurusan dongeng, maka mungkin ya dari Wakanda dan Konoha lah peraih juaranya. Nah, ya dongeng-dongeng yang memalukan ya, Mak. Betul. Gimana dongeng RP banyak ribuan orang percaya, Pak. Ada habib bisa memadamkan api neraka itu. Kebangetan enggak tuh? Hah? Dongeng ya, jangan gitu-gitu amat lah. Doraemon aja nggak kayak gitu dongengnya, ya kan? Scooby-Doo aja nggak separah itu dongeng. Masih ada nggak belum Scooby-Doo? Hah? Masih ya? Nggak separah itu. Allah musta'an ngalahin Scooby-Doo. Habib punya anak 7, semuanya bisa terbang katanya. Ya Allah musta'an. Semua bisa terbang, ya nggak bisa ke masjid untuk salat berjamaah. Allah musta'an. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, kemudian aku meminta izin untuk dibukakan. Maka penjaga surga berkata, malaikat penjaga surga bertanya, "Man ant?" Siapa kamu? Nah, maka Nabi menjawab, "Muhammad." Aku Muhammad. Maka malaikat tersebut mengatakan, "Bika umirtu alla aftah li ahadin qablak." Aku mendapatkan perintah agar tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelummu. Nah, dalam riwayat yang lain, masih dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan, "Ana awwalu syafi'in fil jannah." Aku orang yang pertama kali memberikan syafaat untuk manusia masuk surga. Maka mudah-mudahan kita juga termasuk dari orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa ya, bukan memvonis. Yang ketiga, yang ini hanya dimiliki oleh Nabi SAW dan tidak Allah berikan kepada selainnya, adalah syafaat beliau kepada paman tercinta beliau Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir agar dikurangi adabnya. Bukan agar selamat dari neraka. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 1408 dan Imam Muslim pada nomor 360. Beliau SAW bersabda di hari wafatnya Abu Thalib, kita tahu ya ada hadis yang menyebutkan Nabi sangat sedih di hari itu ya. Karena tidak bisa menjadi sebab pamannya masuk Islam. Sementara Abu Thalib adalah paman yang paling mencintai beliau. Mencintai Nabi kita melebihi cintanya beliau kepada anak-anak kandungnya. Yang merawat Nabi, yang membesarkan Nabi, beri makan, berikan minum. Menikahkan Nabi, yang pasang badan untuk dakwah Nabi. Membenarkan dakwah Nabi, cuma gak mau mengamalkannya. Tidak mau masuk ke dalamnya. Bahkan yang menghalangi orang-orang Quraisy mengganggu fisik Nabi kita adalah keberadaan Abu Thalib di tengah-tengah mereka. Bahkan dalam sirah disebutkan ketika Abu Lahab mengumpulkan semua keluarga intinya, di antaranya Abu Thalib, untuk menyerahkan Nabi SAW kepada bangsa Arab. Serahkan aja ponakan kita yang satu ini, daripada kita pusing dibuatnya. Ya, daripada kita bermusuhan dengan seluruh orang Arab. Disebutkan riwayat tersebut Abu Lahab langsung ditampar oleh Abu Thalib. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah menyerahkan ponakanku ini, anakku ini. Padahal masih kafir, membela dakwah sunnah. Banyak orang udah kenal sunnah, terkadang gak mau membela sunnah, takut dibully dan takut jabatannya hilang. Lah logikanya, kalau sedang punya jabatan aja inti gak bela sunnah, apalagi udah gak punya jabatan, itu logikanya mas. Logikanya begitu Pak. Ente punya pangkat, punya jabatan aja nggak berani bela dakwah sunnah. Apalagi udah nggak punya pangkat dan jabatan, taringnya udah putus. Ketika masih kaya aja nggak mau membela agama Allah. Apalagi udah jatuh miskin, udah terlilit hutang.
Masih kaya aja masih pelit terhadap agama Allah. Nggak berani membela agama Allah. Apalagi udah miskin. Ketika punya power aja nggak mau bela agama Allah. Apalagi power udah hilang. Itu logikanya. Nah, lihat Abu Talib. Ditampar langsung di majelis itu Abu Lahab olehnya. Dan mengatakan, la usallimuhu abadan. Aku tidak akan menyerahkan putraku ini kepada siapapun. Nah, maka Nabi ketika Abu Talib meninggal dunia, beliau sangat sedih. Karena sebelumnya beliau sudah ditinggal oleh istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Nabi bersedih sampai-sampai Nabi berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha an dzalik. Wahai paman tercinta, aku akan mintakan ampunan untukmu kepada Allah selama Allah belum melarangku. Maka turunlah ayat, maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin memohonkan ampunan kepada orang kafir. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Kalau kafirnya masih hidup, kita doakan dapat hidayah. Nah, kemudian Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tetapi Allah yang akan memberikan hidayah taufiknya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Bayangkan loh jamaah. Menjelang wafatnya Nabi berada di sebelah kanannya Abu Talib. Berulang kali Nabi mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai sang paman, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang nantinya aku akan membelamu di sisi Allah. Maka Abu Talib menoleh ke arah kirinya. Yang di sana itu ada beberapa tokoh Quraisy. Siapa? Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah, dan Musayyab. Yang saat itu masih kafir. Setelah Nabi meninggal dia masuk Islam dan punya anak namanya Said, seorang ulama tabi'in. Dan Said bin Musayyab ini menjadi menantunya Abu Hurairah. Mereka membantah Nabi SAW dengan mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Dia pun kembali menoleh ke Nabi. Kemudian Nabi kembali mengatakan kepadanya, wahai paman, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang nantinya aku akan bisa membelamu di sisi Allah. Sebanyak 3 kali Nabi mengulang-ulanginya. Sebanyak 3 kali juga mereka membantahnya. Sehingga dia mati dalam keadaan tidak sempat mengucapkannya. Padahal sebelum meninggalnya dia pernah berpantun, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairul adyani tahta adimis sama. Walaula masabbatu ahadin minan nasi la ra'aitani lidzalika samhan mubina. Sungguh aku telah yakin bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah sebaik-baik agama yang ada di bawah naungan langit. Kalau bukan karena aku takut dicela oleh manusia, maka kamu akan melihatku memeluk agama ini dengan penuh kelapangan dari dadaku. Bahayanya teman, ngopi yang tidak baik jamaah. Walaupun Abu Talib bukan sedang ngopi saat itu, ya kan? Bahaya teman ngopi ini jamaah. Benar. Teman itu sangat bahaya, ya. Orang yang tadinya bertulang keras menjadi tulang lunak gara-gara kawan juga kan? Ya. Yang tadinya tulangnya tulang keras jadi tulang lunak. Ya, gara-gara suka sama mereka, suka bergaul sama mereka. Awal-awalnya cuma olahraga, lama berjalan waktu mulai diulus-ulus tubuhnya udah mulai berbentuk nih banget ya. Lambat laun ikut jadi tulang lunak. Allahul musta'an. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam masalah kesyirikan dan kebid'ahan, maksiat juga demikian. Ya. Maka setelah Abu Talib meninggal, Nabi mengatakan, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dhahdahin min narin yablughu ka'bayh yaghli minhu dibagh. Mudah-mudahan syafaatku untuknya di hari kiamat akan bermanfaat untuknya, sehingga dia hanya disiksa dengan dipakaikan 2 sendal dari api neraka sampai kepada kedua mata kakinya, tetapi membuat otaknya meleleh dan mendidih. Nah, ini adab yang paling ringan untuk orang kafir. Selain Abu Talib, ya lebih dahsyat dari ini. Nah, pertanyaannya, apakah syafaat ini untuk Abu Talib Allah izinkan karena sumbangsi Abu Talib untuk dakwah Nabi atau karena apa? Karena sumbangsinya. Bapak Ibu ada apa? Karena Nabi SAW.
Karena kalau kita katakan karena sumbangsinya Abu Thalib kepada dakwah Nabi, berarti amalan orang kafir bisa diterima di sisi Allah. Sementara kaidah dalam Islam, tanpa mengucapkan dua syahadat, sebanyak apapun kebaikan seseorang tidak bernilai di sisi Allah, akan menjadi debu yang berterbangan. Allah berfirman, "Wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah kecuali karena mereka masih kufur, belum mengucapkan dua syahadat. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kami datangkan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang Ibnu Jud'an. Siapa itu Ibnu Jud'an? Orang yang paling baik, paling dermawan di kota Mekah. Nah, orang yang paling dermawan, dan ya di rumahnya sering dijadikan tempat musyawarah. Nabi pernah menghadirinya sebelum diangkat menjadi Nabi, Abdullah bin Jud'an. Aisyah bertanya, apakah semua kebaikan yang telah dia lakukan selama ini bisa bermanfaat? Nabi enggak, karena dia bukan muslim. Nah, maka Syekh Al-Albani kritik sebagian ucapan para ulama yang mengatakan karena sumbangsi Abu Thalib dia mendapatkan syafaat Nabi. Enggak benar ini. Ya. Tapi lebih tepat syafaat ini Allah izinkan karena Allah ingin memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik yang keempat. Dan ini benar-benar yang terakhir ya. Syafaat yang keempat yang merupakan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar sebagian umatnya masuk syurga tanpa hisab, dan mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Sebagian ulama berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan nomor 4343 dan Al-Imam Muslim dengan nomor 287 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Di dalam hadis itu, hadis yang sangat panjang ya. Ketika Nabi SAW, Allah katakan kepada, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan aku berikan, dan berikan syafaat akan aku izinkan. Maka Nabi mengatakan, "Fa'arfa'u ra'si." Aku pun mengangkat kepalaku. Fa'aqul, kemudian aku berkata, berdoa kepada Allah, "Ummati ya Rab, ummati ya Rab, ummati ya Rab." Umatku wahai Allah, umatku wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku. Sebanyak 3 kali Nabi berkata demikian kepada Allah. Lihat jamaah, betapa setianya beliau terhadap kita dan betapa durjananya kita kepada beliau. 23 tahun padahal beliau sudah berdarah-darah demi kita, ya kan? 23 tahun beliau berdarah-darah demi menyelamatkan kita dari neraka Allah dan menuntun kita ke surganya. Tetapi di hari kiamat nanti beliau masih juga mengingat kita. Beliau tidak bisa menerima atau tidak ya bahagia kalau ada dari umat yang masuk neraka. Kalau kita mah udah dakwah, oke ikuti nggak ikut, nggak mau dengar tauhid sunnah, modar lu dalam neraka nanti. Kalau kita kan begitu ya kan, udah dikasih tahu masa bantah, nolak, udahlah ente jadi ahli neraka aja dah. Ini kalau kita berbeda dengan Nabi jamaah. Penduduk Taif gimana tuh? Melempari beliau dengan batu ya kan, udah nggak dijamu. Padahal bagi orang Arab aib banget. Ada tamu dari luar nggak dijamu walaupun nggak dikenal. Ini udah nggak dijamu, dikhianati, kemudian dilempari dengan batu. Bahkan dalam riwayat disebutkan tidaklah beliau dan sahabatnya mengangkat satu langkah kecuali ada batu dari kanan dan kiri yang dilemparkan kepada beliau. Sehingga beliau berlumuran darah. Sehingga sebagian sahabat langsung melemparkan tubuh mereka ke tubuh Nabi untuk melakukan pagar betis. Ya. Agar batu tidak lagi mengenai Nabi. Ketika malaikat datang mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan perintah. Kalau engkau mau, maka seluruh gunung-gunung yang ada di Taif ini akan aku angkat dan aku timpakan kepada masyarakat Taif." Kalau kita yang ditawarkan, kenapa baru sekarang? Sekaliannya sak laut-lautnya. Apa jawaban Nabi? La, jangan. Inni arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Kata beliau. Jangan. Aku justru berharap dengan perbuatan mereka ini. Karena doa orang yang terzalimi kan mustajab.
Justru dengan perbuatan mereka ini aku meminta dan memohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka anak keturunan yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Maka sampai hari ini ulama Taif adalah ulama yang paling kuat ilmu akidah, paling kokoh tauhidnya dan paling perhatian terhadap bab tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Taif. Najd kalau sebutan dahulu. Dia sebutan sekarang ya. Ulama Najd. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan anak keturunannya adalah dari Taif. Maka Nabi mengatakan Rabbku, umatku, Rabbku, umatku, Rabbku, umatku. Bahkan sebelum beliau wafat Nabi pernah bersabda dengan sebuah sabda yang membuat para sahabatnya baper. Nabi mengatakan waditu law anni raaitu ikhwani. Aduhai seandainya aku bisa melihat saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudaramu? Nabi menjawab, kalian para sahabatku, tetapi yang aku maksud dengan saudara-saudaraku adalah umatku yang datang setelahku tetapi mau beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku. Lihat jamaah, kita yang penuh dosa ini yang berulang kali mengkhianati beliau adalah orang-orang yang membuat Nabi dahulu bercita-cita untuk melihat wajah-wajah kita ini yang siang dan malam bermaksiat kepadanya. Yang siang dan malam kita berkhianat kepada beliau. Tapi beliau mengatakan, aku berangan-angan seandainya aku bisa melihat saudara-saudaraku. Di hari kiamat juga seperti itu. Padahal beliau sudah selamat. Ya, tinggal masuk surga. Beliau mengatakan, umatku wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku. Fayuqalu, maka dikatakan kepada beliau, ya Muhammad, adkhil min ummatik man la hisab alaihim minal babil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, silahkan engkau masukkan sebagian umatmu tanpa melewati prosesi hisab. Masukkan mereka dari pintu yang kanan dari pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nasi fima siwa dzalika minal abwab. Selain pintu yang kanan tersebut maka semua manusia bisa memasuki. Tapi khusus pintu ini hanya untuk mereka yang masuk surga tanpa melewati proses hisab. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau ini. Ini 4 syafaat beliau di hari kiamat dan khusus untuk beliau. Selain ini, itu Allah berikan untuk beliau dan juga Allah izinkan untuk para malaikat, orang-orang saleh, anak-anak yang meninggal di bawah umur baligh, ya, untuk orang tua mereka, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya saling memberikan syafaat, ya. Tapi yang 4 ini hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tipsnya agar kita bisa mendapatkan syafaat beliau? Tadi diterangkan oleh Imam bin Qayyim. Tunalu bi ta'ati. Hanya diperoleh dengan mentaati beliau. Dengan mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, ya, mengikuti sunnah beliau dan meninggalkan bid'ah. Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Al-Imam Bukhari pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'ati. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu? Maka Nabi menjawab, ya Abu Hurairah, sungguh aku telah menduga tidak akan ada yang melemparkan pertanyaan ini kecuali engkau, karena aku melihat engkau orang yang paling semangat menuntut ilmu. Maka Nabi pun menjawab, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengerti maknanya, menjalankan kandungannya dan tidak melakukan pembatal-pembatalnya. Dialah orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala alam bisawali ilmu indallah. Ini pertanyaan yang tersisa di kajian kita yang terakhir. Yang Ana berjanji waktu itu akan kita bacakan di kajian kali ini, ya. Saya bacakan ini dulu atau yang baru sekarang? Ana ikut perintah jamaah. Mana dulu? Yang sekarang dulu, ya. Oke. Ustadz, Ana belajar tahsin dengan ustadz yang ajarannya masih khurafat dan ngalap berkah ke kuburan. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau Ana cuma belajar tahsin dengan beliau dan Ana tidak ikuti ibadah sesatnya? Mungkinkah Anda bisa menjaga hati untuk selamat? Sulit, ya. Orang Arab aja mengatakan as-sahib sahib. Sahabat itu bisa menarik, apalagi guru. Karena secara logika seseorang itu ketika duduk bersimpuh kepada seorang guru, dia akan mengikutinya, akan condong kepadanya.
akan ada unsur cinta, akan ada unsur kepatuhan. Kalau tidak, nggak mungkin dia mau duduk di depannya, ya kan? Dan ingat, al-arwahu junudun mujannadah, kata Nabi. Ruh itu bagaikan pasukan militer di medan tempur. Bagaimana pasukan militer di medan tempur? Hah? Nabi mengatakan, al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minna ikhtalaf. Kalau dia melihat ada kesamaan, simbolnya sama nih. Kasih sandi bisa balas juga sandinya, maka dia akan merapat, nyaman dengannya. Tetapi kalau dia melihat ada perbedaan, maka dia akan menjaga jarak. Lah bagaimana seorang ahli tauhid bisa nyaman duduk bersimpu dengan orang yang khurafat? Apalagi dikhawatirkan di sela-sela tahsin dia sampaikan dongeng-dongeng khurafatnya. Ya kan? Kecuali maka lebih baik ya kalau bisa, kalau mau buat aturan sama beliau. Saya akan belajar tahsin sama Ustadz Pak Kiai, tapi Pak Kiai setelah ngajar tahsin belajar tauhid sama aneh, gantian. Ini boleh? Ya? Buat syarat begitu, saya belajar Kiai tahsin sama Ustadz, setelah ini 20 menit setelah tahsin Ustadz belajar tauhid sama ana, biar nggak jadi khurafat kayak sekarang ini. Nah, berani? Dan alhamdulillah guru tahsin banyak di dunia ini, baik offline maupun online. Tahsin itu bisa secara offline dan bisa dengan online juga. Buka YouTube, banyak pelajaran-pelajaran tahsin, ambil modulnya ya. Dan walillahil hamdu wal minnah, bukan kondisi darurat, karena agama adalah darah daging kita jamaah. Ya, adalah darah daging kita. Saya kira dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan kepada kita betapa besarnya pengaruh orang dekat, teman duduk terhadap agama kita adalah sesuatu yang telah diketahui bersama oleh kita. Ya. Maka orang Arab juga mengatakan manjalas janas. Ini agak unik memang ucapannya. Manjalas janas. Barang siapa yang duduk dia akan gila. Maksudnya kalau dia duduk mau orang gila akan ikut gila juga dia. Manjalas janas. Minimal jamaah. Dia sudah mensepelekan khurafat dan kesyirikan itu. Minimal dia sudah menganggap itu hal yang sepele. Dan tidak menutup kemungkinan lambat laun dia akan terpengaruh dengannya. Apalagi kasih syubhat, wah ini bukan syirik, kita nggak minta sama cincin ini kok. Kita justru menganggap Allah lah yang memberikan kekuatan di cincin ini. Karena intinya berarti Allah juga. Mulai, oh ya juga ya, kena dah. Nah, kena dah. Nah, makanya hati-hati. Wallahu ta'ala alam bissawab. Selain berdoa pada waktu-waktu yang disyariatkan atau waktu-waktu mustajab, dikabulkan doa. Apakah berdoa setelah salat, setelah salam disyariatkan juga? Berdoa secara umum ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang telah dikhususkan ya. Namun secara umum doa adalah ibadah yang tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Seandainya seseorang berdoa setelah salat, sebelum salat, maka boleh-boleh saja. Akan tetapi menjadikan doa rutinitas setiap selesai salat 5 waktu. Dia jadikan rutinitas sehingga itu menjadi seakan wirid yang anjurkan secara khusus setelah salat 5 waktu. Ini dikatakan oleh para ulama menjadi bid'ah. Ya, karena setelah salat 5 waktu sudah ada doa dan zikir-zikirku khusus. Astaghfirullah 3 kali. Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika sampai akhirnya kan. Kemudian subhanallah 33 kali atau 11 kali, alhamdulillah 33 kali atau 11 kali, Allahu akbar 33 kali atau 11 kali, ada riwayatnya juga. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul kan mengandung doa juga. Khusus pada maghrib dan subuh sebagian ulama mensahihkan riwayat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Sebagian ulama mendhaifkan riwayatnya. Pada salat subuh dan membaca doa dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi kalau mengkhususkan doa panjang setiap selesai salat 5 waktu, ini sudah mengkhususkan suatu ibadah di waktu dan tempat yang khusus, maka membutuhkan dalil yang khusus. Adapun firman Allah fa idza faragta fansab, maka ini bukan dalil untuk ya berdoa setelah salat. Tetapi ini dalil agar seorang muslim setiap selesai dari suatu aktivitas dia mencari aktivitas yang lainnya yang bermanfaat buat dunia dan agamanya. Wallahu taala alam bissawab, wal ilmu indallah. Ini bertanya, apakah surat Al-Waqiah atau surat Al-Mulk dibacanya di malam hari baik di dalam salat atau tidak di dalam salat? Terkait Al-Waqiah ana la adri.
Saya tidak tahu. Saya tidak tahu bukan berarti tidak ada dalilnya. Saya tidak tahu. La adri. Terkait surah Al-Mulk memang sebagian ulama mensahihkan riwayatnya. Barang siapa yang membacanya di malam hari maka akan terjaga dari adab kubur ya. Dan malam hari di dalam bahasa agama ini dari semenjak terbenamnya matahari hingga masuknya waktu salat subuh. Nah, kapanpun dan dimanapun dia membacanya maka dia telah mengamalkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Apakah boleh seorang laki-laki dia yang mengumandangkan adzan dan dia juga yang iqamah dan dia juga yang imam? Paket lengkap ini ya. Dan paket hemat untuk DKM masjid biar enggak terlalu banyak pengeluaran. Astagfirullah. Ya, kalau dikatakan boleh maka boleh. Ya. Ya, enggak ada larangannya. Tapi secara afdal ya, muadzin itu berbeda dengan imam. Makanya ada pembahasan di kalangan ulama di dalam Islam siapakah yang lebih mulia, muadzin ataukah imam? Itu ada pembahasannya. Ada yang mengatakan muadzin lebih afdal daripada imam. Kenapa? Karena imam dan makmum ada di masjid sebab dia. Ya, dia belum mengandalkan adzan, imam dan makmum juga tidak ada di masjid. Yang kedua juga hadis Nabi, atwalun nasi anaqan yaumil qiyamah al muadzinun. Manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat adalah orang-orang yang mengumandangkan adzan. Nah, sebagian ulama mengatakan enggak, imam lebih afdal. Buktinya Nabi dipilih oleh Allah sebagai imam salat 5 waktu bukan sebagai muadzin. Jadi masa Nabi muadzin adalah mengumandangkan adzan dan iqamah. Kemudian Nabi SAW menjadi imam. Bahkan ketika Nabi berhalangan dalam Sahih Bukhari disebutkan Bilal mendatangi Abu Bakar. Wahai Rasulullah, Nabi ini terlambat karena sedang menamaikan pertikaian yang terjadi di antara sebagian sahabat saat itu. Maka Bilal berkata kepada Abu Bakar, atau salli bin nas, maukah kamu menggantikan Nabi menjadi imam? Barulah Abu Bakar maju. Ini hukum asalnya. Kecuali imam kondisi di beberapa masjid jamaah, memang enggak ada jamaah. Beliau muadzin, beliau yang iqamat, beliau yang adzan dan beliau yang makmum juga. Beliau imam juga. Nanti kadang-kadang di rakaat terakhir baru datang satu orang. Iya, sedih kita lihat jemaah. Banyak masjid tapi kok kosong dari jemaah. Allahul musta'an. Apakah boleh kita berhutang untuk selesaikan urusan kita tetapi gantinya nanti ketika tanah warisan yang memang milik kita laku terjual? Mohon penjelasannya. Hukum asal ya, kita enggak dianjurkan untuk bermudah-mudahan, bukan tidak berhutang. Yang dilarang bukan berhutang, tapi bermudah-mudahan dengan hutang dan menunda-nunda bayar hutang ketika sudah ada kemudahan. Matlul ghani dhulm, menunda-nunda bayar hutang adalah kezaliman. Adapun kalau Anda berhutang dan butuh ya, dan Anda melihat sanggup membayarnya apabila ini terjual dan orang yang meminjamkan juga mau dibayar apabila harta antum itu terjual, ya enggak masalah. Insya Allah ya. Nabi meninggal dalam keadaan masih punya hutang kepada Yahudi, tapi hutangnya Nabi untuk makanan pokok saat itu. Ya, contoh lain ditanyakan kepada para ulama, bolehkah saya berhutang untuk kurban karena uang yang akan cair setelah Idul Adha nanti? Boleh, karena Anda mampu membayarnya. Dan kalau kita jujur, insya Allah Allah akan mudahkan. Nabi mengatakan thalathatun 'ala Allah ya'unuhum, ada 3 golongan manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Di antaranya yang pertama Nabi sebutkan adalah an-nakih yuridul afaf, yang mau nikah. Ya, karena ingin menjaga kehormatannya. Dan kalimat nikah di sini mencakup nikah perdana dan nikah setelah nikah perdana. Kalau memang dia butuh ya dan mampu ya. Nah, yang kedua Nabi mengatakan ad-da'in yuridul ada, orang yang berhutang dan dia jujur akan melunasi hutangnya itu. Nah, makanya orang rata-rata yang bermain mau utang enggak lunas hutangnya. Emang dari awal udah enggak benar niatnya ya kan? Utang sini ya untuk lunasi utang sana lagi untuk nutupi ini lagi sampai datang sakaratul maut belum lunas. Ya. Yang keempat adalah budak yang jujur ingin membebaskan dirinya dari majikannya. Wallahu a'lam. Lebih utama mana kita berkurban atau membayarkan utang anak kita? Yang pertama barakallahu fik, utang orang lain yang wajib membayarnya adalah orang lain walaupun itu anak kita. Kecuali dia masih di dalam pengawasan dan pengasuhan kita. Nah, seandainya Anda berkorban dan dia belum membayar hutang, maka ya Anda tidak berdosa. Tetapi pertanyaan manakah yang lebih afdal? Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Oke? Dilihat yang pertama dari sisi hukum kurban. Ulama ada 2 pendapat tentang hukum kurban, wajib dan sunnah muakkadah. Kalau Anda menganggapnya wajib, maka lebih afdal bayar
korban dulu. Ya karena hutang masih bisa ditunda waktunya. Ya kan, walaupun pemilik hutang mungkin agak marah-marah dikit. Tapi kalau Anda berpendapat kurban adalah sunnah muakkadah, sementara si anak terancam dengan bui, ya, terancam nyawanya, kehormatannya, kalau tidak langsung dibayar hutangnya, maka tentunya lebih baik bayarin dulu hutang dia, ya kemudian Anda hutang lagi ke orang lain untuk kurban apabila diprediksi ada uang yang cair setelah Idul Adha. Nah, harus semangat jamaah untuk kurban, karena orang Masya Allah ya, kalau untuk kurban gak ada uang, tapi untuk gudang haram ada uangnya. Ya kan, rokok sebulan ada yang 3 juta loh habisnya. Satu bungkus rokok paling murah berapa harganya? Berapa? 30.000. Kok tahu antum? Hah? Banyak baca. 30.000 kalau sehari satu bungkus, sebulan berapa? 900 kali setahun? Ya. 9 juta. Sudah 2 ekor kambing. Ya. Betul nggak? Sudah 2 ekor kambing. Ibu-ibu untuk skincare berapa sebulan? Berapa Bu? Habisnya? 500.000 kali setahun? 6 juta, 2 ekor kambing juga. Ya kan? Banyak orang nggak mau berkorban ya, bukan tidak mampu. Kalau mau, Anda pernah baca berita di salah satu kabupaten di Jawa Barat ya. Mereka punya program dari ketua desa begitu. Tiap hari nabung berapa perak, berapa ribu rupiah gitu. Sehingga setiap tahun per orang kurban di situ. Nah, luar biasa. Ya, satu hari kita butuh nabung 20 sampai 30.000 jamaah. Nah, dan jika bakal korban apa jamaah? Penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Ismail. Itu cikal bakal korban. Tapi Allah Maha sayang kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Begitu Nabi Ibrahim sudah menjatuhkan Ismail dan pisaunya hampir menyentuh lehernya Ismail, Allah memanggil Nabi Ibrahim, an saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu sudah merealisasikan sumpahmu. Tinggalkan Ismail wa fadainahu bidhibhin azim. Kami gantikan dengan domba yang sangat besar. Nah, bayangkan kalau Nabi Ismail jadi disembelih saat itu. Mungkin tiap tahun korban kita seorang anak. Kalau anaknya 10 berarti tahun ke-10 udah habis anaknya. Alhamdulillah enggak, bukan anak yang Allah minta, cuma kambing, domba, 1/7 dari sapi atau onta. Itu pun kalau kita mampu. Bagaimana menurut Ustadz jika ada Ustadz yang berpenampilan yang sunnah tapi merokok yang viral di medsos? Enggak semua yang viral diketahui oleh kita. Walaupun kayaknya tahu juga nih. Adapun orang yang sudah mengenal sunnah tapi masih mau mengikuti. Baik, pertama barakallahu fiik, setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim kita wajib menutupinya. Ya, dan tidak boleh bangga tatkala itu tersebar, senang gitu ya. Enggak boleh. Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang bangga ketika maksiat zina, itu zina lebih parah lagi kan? Fahisyah, zina yang dilakukan oleh saudaranya muslim tersebar pada dia melakukannya, ya tertutup, tidak membanggakannya, maka bagi adab yang pedih di dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, man satara musliman fid dunya fasatarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Cuma masalahnya kalau seorang merokok kemudian membenarkan perbuatannya itu dan bangka lagi sudah merokok, ketika dinasihati jangan merokok, sawan katanya. Nah, ini dibantah. Kenapa? Karena dia sudah mujahir, sawan. Ya, pakai sad atau pakai sin. Ya, ini sudah syubhat namanya. Para ulama terhadap fitnah syahwat dilakukan oleh seorang menutupi, tapi kalau udah syubhat harus dibantah. Ya, makanya para ulama terhadap pemusik tidak keras karena dia pelaku maksiat selama dia tidak membenarkannya. Tetapi ulama-ulama yang menghalalkan musik walaupun mereka penghafal Al-Quran dan benci musik, tidak pernah bermain musik, dibantah lebih keras daripada pemain musik itu sendiri. Kenapa? Karena mereka ahlu syubhat. Dan ahlu syubhat lebih berbahaya daripada ahlu syahwat. Mana lebih berbahaya? Orang berdosa di sisi Allah, berzina dan dia meyakini zina itu haram dan merasa berdosa, dengan orang yang tidak pernah berzina dan dia sangat jijik terhadap zina tetapi menganggap zina itu boleh. Mana lebih besar dosanya?
Nah, kalau ada perokok dan dia sembunyi-sembunyi ngerokok, kita tutupi. Tapi udah merokok, bangga lagi menyuruh untuk merokok, ngajak anak istri juga merokok, admin diajak merokok, yang tadi udah ngerokok, semenjak jadi admin ustadz jadi perokok lagi. Ini sudah membuka pintu-pintu kejelekan. Terkait memang itu bukan pembatal Islam, bukan mengeluarkan seseorang dari sunnah, memang betul. Itu bukan perbuatan yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Akan tetapi untuk menjadikan seorang itu menjadi guru, itu bukan sekedar tentang akidahnya lurus ataukah tidak. Tetapi guru itu lebih dari itu. Tentang dia layakkah kita jadikan panutan ataukah tidak. Bagaimana antum bisa nyaman belajar kepada seorang guru yang tidak bisa menjadi panutan buat antum? Ya, antum ya udah baru taubat dari merokok, ya. Sebenarnya udah lagi agak berat nih godaan rokok. Udah nggak mau, tiba-tiba ditawari sama Ustaz nih. Masih ada nih 2 batang lagi satu-satu. Layakkah dijadikan guru? Nggak layak tentunya. Karena guru itu bukan sekedar tentang dia berilmu atau tidak. Tetapi tentang panutan. Makanya disebutkan di majelis Imam Ahmad itu 40.000 orang yang hadir. Para ulama. Ya, hanya 1/5 kalau nggak salah sebutan dalam riwayat yang menulis. Yang lain sedang memperhatikan adabnya Imam Ahmad. Yang lainnya sebagian besarnya cuma datang untuk belajar adab kepada Imam Ahmad. Nah, demikian juga para ulama mengatakan di zaman dahulu orang akan belajar kepadanya setelah melihat bagaimana dia menjaga salat 5 waktu. Disiplinnya dia menjaga salat 5 waktu berjamaah. Ya. Kemudian melihat akhlaknya, baru setelah itu mau duduk di majelisnya. Karena guru itu ya bukan sekedar tentang dia berilmu atau tidak, tetapi lebih dari sekedar itu. Dia tentang seorang panutan ataukah bukan untuk kita. Walaupun mungkin dari sisi ngambil faedah mungkin lewat ya di WhatsApp video faedah dan sebagainya mungkin bisa aja dengan, tapi untuk berguru ya maka guru itu lebih dari sekedar dia berilmu ataukah tidak. Nah, lewat kertas saya tulis aja. Barakallahu. Ana pernah atau boleh juga kalau memang sulit. Silakan. Ya, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kan tadi katanya menuntut ilmu itu adalah jalan ke surga. Nah. Di Jakarta ini kan kajian banyak Ustaz, macam-macam. Ada yang sunnah, ada akidah, ada tematik gitu kan Ustaz. Nah. Prioritas kita itu apa Ustaz? Yang pertama yang kita harus pelajari itu apa? Terus selanjutnya itu apa yang kita pelajari bila kita itu menuntut ilmu itu lurus Ustaz. Sesuai dengan Ustaz itu Ustaz. Baik, pertanyaan cukup bagus ya tentang tahapan menuntut ilmu ya. Memang tidak ada metode menuntut ilmu agama yang lebih bagus daripada metode ulama salaf kita dahulu. Ada bait syair bagus yang disebutkan oleh sebagian ulama menjelaskan metode ulama salaf dahulu di dalam menuntut ilmu agama. Ma aktsara al-ilma wa ma awsa'ah. Man dhal ladzi yaqdiru an yajma'ah fa in kunta la budda minhu fa'ila faltamis ahsanah. Sungguh ilmu ini sangat luas dan sangat banyak. Tidak ada yang mampu mengumpulkan keseluruhan ilmu. Tetapi karena kamu harus menuntut ilmu agama, maka pelajarilah yang paling penting terdahulu. Pertama, pelajari makna la ilaha illallah. Kandungannya, konsekuensinya, pembatal-pembatalnya. Makna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, konsekuensinya. Kemudian salat, terkait syurut salat. Dari wudu, taharah dan sebagainya, arkanus salah. Wajibat salat, sunanus salah, kapan sujud sahwi, bagaimana cara sujud sahwi. Ya arkanul Islam, kemudian arkanul iman. Ini yang paling penting terlebih dahulu. Kemudian belajar dari bawah lagi ya, belajar tahsin kalau belum bisa baca Al-Quran. Karena mohon maaf banyak dari teman-teman yang udah lama ngaji, Anda lihat belum pandai baca Al-Quran. Bahkan sebagian teman-teman adalah admin ustadz. Ya, akrab dengan ustadz-ustadz kibar. Tapi baca Al-Quran ya belum bisa. Ya. Belum bisa, panjang pendeknya, tebal tipis ini ya tidak etis seperti itu kan. Al-Quran loh, firman Allah ya, warattilil qur'ana tartila. Belajar tahsin dari bawah ya. Oleh karenanya ya seorang yang belajar dengan tahapan-tahapan yang seperti itu biasanya lebih istiqamah ketimbang orang yang begitu hijrah, apalagi kalau dia public figure, hijrah langsung jadi moderator kajian, kemudian cuma kajian-kajian umum, ini sangat berbahaya. Karena khawatir dia akan kena ujub. Karena apa? Ketika pembahasan hijrah dan dia menjadi moderatornya dan sebagai contohnya, secara tidak langsung dia sudah menganggap dirinya sebagai hijrah percontohan.
percontohan. Kalau akidahnya belum kuat, dikhawatirkan. Memang sebagian ulama mengatakan boleh, Syekh Utsaimin menyebutkan boleh seseorang menceritakan masa lalunya yang buruk kepada manusia dengan niat agar memotivasi mereka. Selama bukan maksiat yang menghilangkan kehormatannya. Ada ucapan Syekh Utsaimin dalam syarah kitab Syarah Ar-Riqaq Sahih Bukhari. Tapi seorang hendaknya melihat dirinya. Kira-kira kuat enggak hatinya? Ya. Kuat enggak dia untuk tidak ujub? Ya. Makanya belajar dengan tahapan-tahapan dari bawah, insyaallah akan lebih istiqamah. Wallahu taala alam bisawab. Ana pernah mendengar bahwa setelah pemberian syafaat masih ada pertimbangan untuk yang berbuat zalim. Jika demikian, bukankah berarti syafaatnya percuma? Mohon penjelasan. Na'am al-qantarah, ya, setelah melewati as-sirat. Itu antara muslim dengan muslim yang lainnya. Apabila dia melakukan kezaliman kepada yang lain, akan dikisos dengan Allah, ambil pahala ibadahnya atau dosa-dosa korban kezaliman diberikan kepadanya. Apakah ini menunjukkan berarti syafaat tidak bermanfaat? Tentu tidak. Ya, bisa jadi sebab syafaat tadi maka korban kezalimannya itu tidak lagi menuntut kisos kepadanya. Ya kan? Mungkin saja. Nah, wallahu taala alam bisawab, ilmu inallah. Afwan Ustaz, ana izin bertanya, apakah zikir pagi yang bentuknya Allahumma inni asbahtu usyhiduka wa usyhidu hamalata arsy Allahumma itu wallahu alam, ana enggak hafal. Kalau ini ana enggak hafal. La adri. Bagaimana anak hasil zina nasabnya, warisnya? Jawabannya besar dan berat. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ya. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ya, pendapat yang pertama mengatakan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Karena hadis al-waladu lil firash walil ahiril hajar dalam as-sahih. Anak itu untuk dua pasangan suami istri yang menikah syar'i, dan yang mengaku telah berzina dengannya adalah batu. Maksudnya dirajam kalau dia udah nikah. Adapun hadis yang berbunyi anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya, sepakat ulama itu hadis yang dhaif. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan tetap dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Ya. Ke ayah biologisnya. Kalau itu dipastikan dan tidak diragukan dari airnya. Kenapa? Yang pertama, Syekh Utsaimin katakan tidak ada dalil sahih dan sharih. Sahih dan jelas sisi pendalilannya yang menafikan anak zina itu tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Adapun hadis tadi, anak itu dua pasangan suami istri yang menikah, dan untuk yang mengaku telah berzina batu baginya, itu ada sebabnya. Saat itu Nabi bersabda demikian, yaitu ada dua pasangan suami istri dan mereka punya anak. Datanglah seorang laki-laki lain yang mengaku itu ponakanku karena ini dulu pernah berhubungan dengan abangku yang telah meninggal dunia sebelum di masa jahiliyah, dan memang mirip dengan dia. Tapi Nabi tetapkan untuk dua pasangan suami istri, karena secara asal anak yang berada di antara dua pasangan suami istri dan dia lahir bukan di bawah 6 bulan setelah menikah, maka ditetapkan untuk mereka. Kecuali ya belum sampai 6 bulan nikah udah lahir anaknya. Ini nggak mungkin. Ya, setelah menikah. Karena nggak mungkin anak bisa lahir di bawah 6 bulan. Yang kedua, alasan Syekh Utsaimin, secara kauniyah itu anaknya dari airnya. Apabila secara syar'i tidak ada yang menafikannya, maka secara kauni itu air dari dia. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, beliau berdalil di masa Umar, anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang syar'i masa jahiliyah, mereka dinisbatkan ke ayah-ayah mereka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu di masa khilafahnya. Alasan yang keempat, kata Syekh Utsaimin, kalau dikatakan dia tidak dinisbatkan kepada ayahnya itu, maka akan hancur dunia dan agamanya. Dan kaidah-kaidah umum Islam tidak mungkin membiarkan ini. Bayangkan seorang anak di tengah-tengah masyarakat punya ibu nggak punya ayah. Ya mau nikah nggak ada wali, sekolah nggak ada ayah, semua orang manggil dia anak zina dan sebagainya. Dia akan menanggung beban ini tidak mungkin dibenarkan oleh kaidah-kaidah umum dari kaidah-kaidah rahmat Islam. Alasan lainnya juga kata Syekh Utsaimin, kalau demikian hukumnya ini akan mencegah orang-orang kafir masuk Islam. Karena banyak dari mereka udah punya anak sebelum menikah, pacaran kemudian baru menikah. Setelah itu baru mau masuk Islam. Ya, atau dia masuk Islam sebelum menikah, agak berat, akan menghalangi mereka untuk masuk Islam. Maka Syekh Utsaimin termasuk dari ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua. Sebelumnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan beberapa ulama lainnya sebelum mereka. Ini masalah khilaf yang muktabar di kalangan ulama. Namun
Meskipun seandainya kita menguatkan pendapat yang kedua ini, bukan berarti ini memberikan angin segar dan meremeh-temehkan dosa zina. Tentunya tidak. Dosa zina adalah dosa yang tetap kita sampaikan, dosa yang sangat berbahaya ya. Karena Nabi menyebutkan ketika beliau dimi'rajkan, diperlihatkan orang yang berzina itu diadab di alam kubur, belum di hari kiamat. Dimasukkan ke dalam wajan yang berisikan air minyak yang mendidih, kemudian dicelupkan dalam telanjang dengan orang-orang yang dahulunya dia berzina dengan dia. Kalau mati belum bertobat tentunya. Nah, dan sebagai masyayikh mengatakan seorang dai harus bijak ketika menyampaikan jawaban ini. Kalau sudah terjadi mungkin lebih bijak dia ngambil pendapat yang kedua, tapi kalau belum terjadi jangan sampai dia menyampaikan ini kepada orang yang hendak berzina ya, atau belum menikah. Khawatir ini menjadi angin segar untuk dia bermudah-mudahan dengan zina. Namun secara hukum itu dua pendapat di kalangan ulama. Cukup jamaah ya. Berarti pertanyaan yang sebelum Ramadan kebawa lagi nih. Bulan depan ya ibu-ibu ya. Hah? Boleh ya? Baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat untuk kita semua dari kajian hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua berhak mendapatkan izin untuk mendapatkan syafaat setelah kajian aja. Mendapat syafaat. Oh iya, warisnya itu tadi, dua pendapat tadi. Kalau dia mengambil pendapat yang bukan ayahnya berarti nggak waris, nggak boleh jadi mahram, nggak boleh jadi wali nikah. Tapi kalau dia ambil pendapat yang kedua maka yasbut, ya dia mengambil hukum, semua hukum terkait antara ayah dan anak. Barakallahu fik. Ya. Namun sekali lagi ya, walaupun ada pendapat yang menguatkan itu bukan angin segar dan meremeh-temehkan dosa zina. Ya terkadang memang kondisi ada seorang pernah datang pada anak seorang ikhwan ya dekat sama anak-anak, tapi anak terkejut, Ustaz anak mau ngomong nih dengan lama gitu, tiba-tiba air matanya keluar, istrinya juga keluar, anak saya yang pertama ini ya perempuan lagi kan ini, tapi anaknya nggak dihadirkan saat itu ya, hasil dari hubungan kami sebelum menikah. Kita kasih pendapat yang pertama, bisa bunuh diri ini anak ya kan, bisa bunuh diri. Nah, ini dua pendapat yang Syekh Utsaimin termasuk yang menguatkan pendapat yang kedua. Namun sekali lagi bukan angin segar, bukan untuk meremeh-temehkan dosa zina. Itu beda hal, beda lagi pembahasannya. Cukup Bang? Ada lagi Bang? Baik. Mudah-mudahan Allah yang telah mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kala ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang datang dalam keadaan sakit kecuali Allah sembuhkan, dan tidak ada yang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya, dan tidak ada dari teman-teman yang datang dalam keadaan masih sebagai jomblo dan single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya suami atau istri yang saleh atau salihah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.